Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 pada semester yang kedua. Materi untuk kali ini yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Sebelum masuk ke dalam materi, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai? Untuk yang pertama, Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Jadi pada tahun 1908 adalah awal mula kebangkitan masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Itu diawali dengan berdirinya Budi Utomo. Jadi bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas, merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Jadi Budi Utomo ini adalah tonggak awal kebangkitan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Itu terjadi pada tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Pada awalnya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat kaya, tetapi masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil, masih belum berbentuk suatu negara yang utuh seperti saat ini. Pada awalnya penjajah Belanda dan Portugis datang ke Indonesia ini untuk mencari rempah-rempah. Karena pada saat itu rempah-rempah itu sangat mahal harganya di Eropa. Jadi mereka berlayar dari Eropa menuju ke Asia dengan tujuannya adalah saat ini adalah Indonesia sebagai sumber pendapatan mereka berupa rempah-rempah yang akan dijual ke benua Eropa. Tapi bangsa Eropa merasa kalau bangsa Indonesia ini sebelumnya berupa kerajaan tadi memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur. Jadi mereka ada keinginan untuk menjajah bangsa Indonesia sehingga mereka dapat mengambil semua rempah-rempah yang ada di sini tanpa harus membayar. Jadi mereka membentuk aliansi untuk dapat menguasai Indonesia. Awalnya dimulai dari penjajahan Belanda. Terutama pada saat itu ada organisasi atau perusahaan yang disebut dengan Verein Oost-Indische Company. Itu bahasa Belanda yang diartikan atau disingkat dengan VOC. Ini ada suatu perusahaan yang berasal dari Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah bentuk-bentuk kekerasan menimpa masyarakat Indonesia berupa diambilnya rempah-rempah tanpa harga yang pantas, kemudian juga adu domba, kemudian juga kerja paksa atau kerja rodi yang dilakukan oleh tentara-tentara Belanda untuk memajukan perusahaan mereka yaitu VOC. Ini adalah gambaran penderitaan masyarakat Indonesia pada masa itu Mereka disuruh menanam rempah-rempah, memanennya, memilahnya tanpa mendapat upah yang layak. Bangsa Indonesia makin menderita ketika
Bienlens pada 1808 dan 1811 berkuasa upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa mulai dari Anyar sampai Panarukan untuk kepentingan militer mereka, ya, untuk mulai menguasai wilayah Indonesia. Nah, peraturan tanam paksa tadi ya diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Van der Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan masyarakat ya menanam rempah-rempah di sawah-sawah mereka, sebagian sawah mereka atau ladangnya ya untuk kepentingan Belanda. Nah, jadi pada masa itu kerajaan-kerajaan ya di sekitar Pulau Jawa yang mereka ingin kuasai memberontak, ya, tidak ingin tanahnya atau wilayahnya dikuasai oleh Belanda. Jadi mereka melakukan perlawanan, berperang melawan pasukan Belanda. Nah, seperti yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin di wilayah Sulawesi Selatan, Sultan Agung Tirtayasa di Banten, Tengku Imam Bonjol di Sumatera Barat, dan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa, terutama untuk Jawa Tengah, dan banyak lagi ya pahlawan-pahlawan lain atau pemimpin-pemimpin lain yang berjuang di daerahnya masing-masing. Ada juga seperti yang terkenal di Kalimantan Selatan, nah, itu ada Pangeran Antasari yang sama-sama berjuang. Nah, kemudian, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang yang tinggal dan pernah tinggal di Indonesia, diantaranya adalah Baron van Houvet, ya, Douwes Docker dan Mr. Van de Tar. Ada juga Edward Douwes Docker, ya, yang terkenal dalam sebuah buku, ya, yaitu Mark Heveler yang ditulis oleh seorang Belanda yang menisialkan namanya Multatuli. Nah, jadi dia pakai nama samaran untuk menyamarkan dirinya yang menulis, padahal dia yang menulis ada orang Belanda sendiri yang tidak suka dengan penjajahan yang dilakukan mereka. Nah, jadi ketika itu ya, karena sudah booming bukunya, nah, jadi banyak masyarakat Belanda yang di negara Belanda sana membaca, merasa kasihan, jadilah Belanda sedikit mengalah dengan menerapkan politik balas budi ceritanya. Nah, jadi politik balas budi ini adalah program dari pemerintah Belanda untuk masyarakat Indonesia, yaitu berupa edukasi atau pendidikan diberikan kepada masyarakat Indonesia dari golongan tertentu saja. Ada juga transmigrasi atau perpindahan dari Pulau Jawa yang sangat padat ke daerah Lampung atau Sumatera, dan juga pembangunan irigasi ya yang sampai saat ini masih kita lihat. Contohnya di Pulau Jawa yaitu Bendungan Katulampa, itu peninggalan Belanda. Nah, semoga penjelasan tadi dapat kalian pahami dan bermanfaat. Nah, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung chat melalui grup Telegram kita ya. Dan ini akan Bapak berikan tugas mandiri, yaitu bagaimana pendapat kamu tentang materi tadi. Buatlah tanggapan mengenai kerja rodi dan tanam paksa serta perjuangan kerajaan di masa lalu dalam memerangi Belanda dalam bentuk tulisan minimal 1 lembar. Nah, nanti ketika pengumpulan dapat langsung diinfokan di grup. Sampai di sini perjumpaan kita saat ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.